Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar persiapan seleksi PPG 2020, tentunya untuk PGSD. Hari ini teman-teman kita akan bahas varian-varian soal yang mungkin teman-teman belum tahu gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Oh ya, sekedar info teman-teman, info ini penting untuk teman-teman. Yang pertama, ini manajemen daring My Channel hanya satu ya teman-teman, karena banyak mengatasnamakan. Saya ulang berkali-kali, manajemen daring My Channel hanya satu dengan nomor HP 085712166998. Yang profilnya seperti ini teman-teman. Ini berarti benar. Ini manajemen asli dari daring My Channel gitu ya teman-teman ya. Pembuat atau ownernya dari daring My Channel ya ini ya. Kemudian ada banyak grup penipu, grup palsu yang mengatasnamakan daring My Channel, menjual produk-produk kami, ya bahkan persis mengatasnamakan kami juga, menganggap bahwa itu yang membuat dia, itu lucu sekali. Itu akun danyanya namanya Muhammad Mardi, ini penipu teman-teman ya. Dia menjual produk kami tanpa seizin kami, itu ya teman-teman ya. Dia juga membuat grup, ya ini grupnya seperti ini teman-teman. Belajar bersama membahas soal-soal prioritas ini dia buat grup, covernya adalah cover dari ebook produk kami gitu ya. Di dalamnya itu ada seperti itu teman-teman. Nah teman-teman yang sudah masuk di grup-grup ini, kita informasikan bahwa grup ini bukan milik My Channel gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pecinta dari My Channel tentunya tidak mengindahkan grup ini, tidak memperdulikan grup ini, karena grup ini adalah grup penipu, uh, menghasilkan uang dengan cara menipu gitu ya teman-teman, mengatasnamakan dari My Channel, dan itu mencoreng nama dari My Channel gitu ya teman-teman. Itu infonya. Nah sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Yang pertama ini coba aja. Bu Siti guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran KD 3.6 kelas sebagai berikut ya. Jadi nanti teman-teman akan disajikan KD-nya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat-sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap keterjangkauan tujuan pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana untuk menjawab soal ini. Yang paling pokok teman-teman harus mengetahui ini soal KD ini KD apa gitu ya. KD kalau tulisannya KD 3.6, 3.6 itu berarti KD 3, yaitu penilaiannya adalah penilaian ranahnya ranah pengetahuan gitu ya. Ranah pengetahuan. Nah, karena ramah pengetahuan nanti mekanisme untuk instrumennya seperti apa saja teman-teman harus paham gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman harus analisa kata kerja operasionalnya itu berada pada ranah pengetahuan yang apa gitu. Caranya gitu. Yang pertama tadi ya, KD-nya dianalisa dulu, KD-nya ikut ranah apa? Penilaian pengetahuan, keterampilan atau sikap. Kalau sikap itu 1 2, kalau pengetahuan itu 3, kalau keterampilan itu 4. Jadi ini di sini tertulis 3. Jadi masuknya di ranah pengetahuan gitu ya. Yang kedua itu KKO-nya ya, KKO-nya. Nah, saya jelaskan untuk karena di sini tadi pertanyaannya adalah untuk ranah pengetahuan, maka penilaian pengetahuan itu ada tidak lepas dari taksonomi Bloom ya. Teman-teman bisa sudah kita sering ya memberikan pembelajaran tentang taksonomi Bloom secara panjang ya. Kata kerja operasionalnya apa saja, namun kita akan singkat saja. C1 itu menyebutkan. Jadi menyebutkan definisi, menyebutkan pokoknya yang mudah-mudah sekali itu ya. Hafalan itu ya. Kemudian yang kedua itu sudah tahap memahami, itu menjelaskan kata kerja operasionalnya dan sekitarnya, termasuk mengidentifikasi itu kadang masuk di C2 juga. Kemudian C3 itu menerapkan, jadi pemberian contoh juga ikut menerapkan, kemudian melakukan juga ikut menerapkan, menentukan juga ikut menerapkan. Kemudian C4 itu menganalisis, itu kata kerja operasionalnya ya biasanya menganalisis, menelaah, menguraikan, menghubungkan itu ya. Kemudian C5 itu menyimpulkan, membandingkan itu ya. Kemudian C6 itu tahapan mencipta atau mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi dan lain-lain. Nah, biasanya teknik penilaian pengetahuan itu ada 3 jenis. Ada teks tertulis,
Itu macamnya banyak, ada pilihan ganda, menjodohkan, uraian, tergantung kebutuhan gitu ya. Kalau levelnya ingin ke HOTS biasanya uraian, bukan pilihan ganda, bukan menjodohkan. Kemudian tes lisan itu biasanya untuk tahap-tahap awal ya, biasanya untuk konteks C1 atau menyebutkan itu lisan. Kemudian penugasan. Penugasan ini juga macam-macam, tapi biasanya soal-soalnya adalah soal uraian atau esai. Nah, karena di sini adalah menerapkan, ini yang menerapkan itu masuknya tadi berarti pengetahuan C3. Ya, pengetahuan C3 level gradasinya C3. Nah, kalau kita lihat ya, yang opsi A pilihan ganda berarti pengetahuan benar ya. Pengetahuan, kalau yang E dulu yang E, kita analisa yang E. Unjuk kerja ini berarti kan keterampilan, jadi langsung kita silang saja ini tidak mungkin gitu ya. Kemudian opsi D menjodohkan. Menjodohkan itu level mudah ya, bukan susah ya. Level mudah menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban. Berarti ini kan masuknya di menjelaskan cara memainkan alat musik gitu ya. Menjelaskan itu masuknya di C2. Kemudian yang tertulis tentang jenis-jenis alat musik. Jenis-jenis alat musik itu kan hanya menjelaskan atau memahami. Jadi masuknya di level C2 juga. Nah, kemudian yang A itu pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi itu kan menjelaskan. Kalau contoh pemanfaatan itu C3. Ya, jadi kalau yang B itu menyebutkan kegunaan itu pasti C3. Ini tadi C2 dan C3. Kalau menjelaskan itu C2, menerapkan C3. Nah, karena di sini fokusnya adalah penerapan, maka yang paling tepat adalah opsi B, gitu ya. Opsi B, penerapan alat musik C3, langsung ke penerapan. Tidak hanya sifat-sifat bunyi, tapi juga penerapannya. Ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Itu cara menjawabnya seperti itu. Kemudian soal kedua, nanti teman-teman akan disajikan indikator lagi seperti ini. Siswa dapat menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, berarti itu ranahnya ke pengetahuan gitu ya. Alat ukurnya untuk mengukur guru tersebut memilih titik-titik. Jadi kita diminta untuk memilih alat ukurnya. Apakah tes tertulis tentang hak dan kewajiban, penilaian diri, lembar observasi kegiatan siswa, jurnal perkembangan siswa, kemudian portofolio karya peserta didik. Nah, karena di sini menganalisis berarti masuknya kan ranah pengetahuan gitu ya. Ranah pengetahuan berarti analisis C4 ya, C4 ranah pengetahuan pada gradasi C4. Nah, kalau tes tertulis kan pengetahuan ya. Penilaian diri itu sikap ya kan. Lembar observasi itu juga sikap. Jurnal itu juga sikap. Portofolio itu keterampilan. Jadi sudah kelihatan di sini jawabannya pasti otomatis yang opsi A gitu ya. Jadi kalau teman-teman kan sudah sering kita berikan pembelajaran ya. Kalau pengetahuan itu ada 3 item yang dipakai ya, alat ukurnya bisa tes tertulis, lisan, penugasan. Kalau penilaian sikap itu ada penilaian diri, observasi, jurnal gitu ya. Kemudian angket, wawancara itu penilaian pada sikap. Kemudian kalau keterampilan itu ada 4 item, yaitu penilaian praktik, penilaian penilaian produk, penilaian portofolio dan penilaian project gitu ya. Teman-teman harus memahami itu gitu. Nah, soal berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar seperti itu. Itu gambarnya adalah gambar prisma terpancung gitu ya. Ini soalnya panjang sekali. Oke, saya bacakan. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun dalam pemikiran pelajar. Nah, dalam sebuah pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan menyelesaikan masalah berikut. Nah, pada permukaan 5 segi 6 terpancung seperti pada gambar, terdapat 36 sudut. Teman-teman bisa menghitung sudutnya benar tidak ada 36? Nah, sudut maksudnya yang dimaksud di situ adalah sudut antar rusuk. Sudut antar rusuk benar tidak 36? Nah, teman-teman saya jelaskan dulu. Nah, jadi sudut itu dibentuk dari 2 garis. Nah, teman-teman lihat ya, silakan teman-teman lihat gambarnya. Ada lihat. Coba sekarang saya mau tanya itu kira-kira rusuknya ada berapa? Yang bagian bawah kan ada 6.
ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang atas 6, yang berdiri juga 6. Jadi rusuknya totalnya ada 18. Nah, kalau satu sudut itu dibentuk dari 2 rusuk, maka sudutnya kan ada 36. Gitu kan ya. 36 sudut. Nah, kalikan 2 kan berarti kan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah urutan proses pembentukan pengetahuan siswa tersebut oleh guru adalah titik-titik. Yang pertama, kita lihat opsi A. Guru memandu peserta didik untuk menemukan berapa banyak sisi bangun ruang. Tadi untuk menentukan sudut, apakah kita memerlukan sisi? Tidak ya. Jadi tidak memerlukan sisi. Jadi ini otomatis bukan A. Yang B, guru memandu peserta didik untuk menemukan berapa banyak sudut. Guru memandu bahwa sudut tersebut merupakan jumlah dari sudut pada segitiga. Apakah kita tadi menggunakan segitiga untuk menjawab itu? Tidak, karena kita langsung pakainya ke rusuk, gitu ya. Yang C, guru memandu peserta didik untuk membaca konteks, bisa. Guru memandu peserta didik untuk menuliskan rencana penyelesaian. Guru memandu peserta didik melakukan rencana penyelesaian. Guru memandu peserta didik untuk melihat kembali hasil jawabannya. Itu yang paling tepat, yang opsi C ini. Ini seperti seperti ketika menggunakan model discovery learning atau project based learning. Jadi urut-urutannya tepat, gitu ya, membaca konteks, kemudian menuliskan rencana penyelesaian, melakukan rencana penyelesaian sampai ke verifikasi hasil, kemudian yang terakhir menyimpulkan, gitu ya. Kalau yang D, guru memberi informasi bahwa segi banyak terdiri dari gabungan segitiga, ya. Gabungan dari segitiga itu jelas tidak mungkin, gitu ya. Karena kita tidak memakai segitiga tadi ya. Yang E, guru memandu siswa atau peserta didik untuk menemukan berapa banyak rusuk bangun ruang tersebut. Nah, kemudian guru memandu bahwa rusuk bangun ruang tersebut merupakan gabungan dari segitiga. Ini kan tidak ada hubungan gitu ya. Harusnya langsung satu sudut itu dibentuk dari 2 rusuk gitu ya. Oke. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi C ya. Oke, soal berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar jantung. Ini juga sering kita bahas gitu ya. Perhatikan keadaan atau kondisi bagian-bagian jantung berikut ini. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisa dari gambar itu pernyataan yang benar seperti apa. Kita lihat ya, gambar A mengilustrasikan diastolik karena ventrikel jantung mengalami kontraksi. Yang B, gambar A mengilustrasikan tekanan sistolik karena otot jantung relaksasi. Gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi. Yang D, gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika bilik jantung mengalami kontraksi. Atau gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik ketika bilik jantung mengalami relaksasi. Jadi kita diminta untuk menganalisis gambar, kemudian juga alasannya seperti apa, kenapa dibilang diastolik, kenapa dibilang sistolik. Jadi selain melihat itu gambar, ya itu termasuk tekanan diastolik atau sistolik, kemudian juga diminta untuk alasannya seperti apa. Nah ini tipikal soal-soal yang hot itu seperti ini teman-teman, diminta untuk menganalisis gitu ya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Oke, silakan teman-teman lihat. Nah, pertama kita lihat pengertian diastolik. Diastolik itu teman-teman hafalkan ya, ketika jantung mengendur. Nah, jadi jantung yang dimaksud jantung di situ adalah otot jantung. Nah, otot jantung yang dimaksud adalah otot ventrikel atau otot bilik. Saya terangkan lagi bahwa yang dinamakan jantung di situ maksudnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung itu yang dimaksud adalah otot ventrikel. Yang dimaksud otot ventrikel itu adalah otot bilik. Jadi ketika saya mengatakan jantung itu artinya otot jantung atau ventrikel atau bilik. Nanti teman-teman akan di pilihan ganda akan disajikan kadang disebut bilik, kadang ventrikel. Kalau tidak paham gimana? Kan gitu ya. Oke, ketika jantung mengendur atau ventrikel itu relaksasi, nah darah memasuki jantung, itu diastol. Ya. Nah, ventrikel atau bilik jantung relaksasi ya tadi artinya ya. Darah mengalir dari serambi menuju ke bilik atau ventrikel. Ya, kemudian kalau sistolik itu jantung berkontraksi atau otot jantung berkontraksi. Darah jadi meninggalkan jantung. Yang berkontraksi tadi apa? Ketika otot jantung itu disebut ventrikel atau bilik. Atau ventrikelnya berkontraksi, darah mengalir dari ventrikel menuju arteri seluruh tubuh. Gambarnya ini. Ya.
Ketika bilik yang bawah itu bilik ya, yang bilik bawah itu kan mengembang. Ya, mengembang itu artinya biliknya adalah relaksasi, ya tidak memompa tapi mengembang. Itu darahnya mengalir dari bilik cerambi menuju bilik, ya. Itu namanya diastolik. Kalau sistolik itu memompa, yang biliknya itu yang bagian bawah itu memompa sehingga darah itu keluar menuju seluruh tubuh, menuju arteri seluruh tubuh. Ventrikelnya jadi memompa atau kontraksi. Itu ya teman-teman, dipahami itu ya. Oke, berarti kita bisa jawab. Yang A kita lihat ya, gambar A ilustrasinya diastolik. A itu harusnya bukan diastolik ya. Itu kan memompa, artinya itu harusnya sistolik. Gambar A adalah sistolik benar, atau jantung relaksasi tidak ya. Jadi ketika sistolik harusnya atau jantung itu adalah kontraksi. Jadi nomor opsi B juga salah. Opsi C, gambar B itu diastolik benar enggak? Benar. Karena di situ jantung mengembang, artinya tidak memompa atau relaksasi benar. Terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi benar ya. Jadi jawabannya benar, yang C benar. Yang D, gambar B mengilustrasikan diastolik benar. Bilik jantung mengalami kontraksi, harusnya kalau diastolik kan bilik jantung atau ventricle itu harusnya relaksasi. Jadi yang D salah. Yang E gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik, salah ya, jelas salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Ini ya opsi C. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya ada soal, nanti teman-teman akan disajikan menganalisis soal yang telah dibuat oleh guru. Jadi dalam sebuah pembelajaran geometri di sekolah dasar, seorang siswa tidak dapat memilih kertas mana yang menutup kerangka sebuah prisma sebagai berikut. Ada gambar prisma, kemudian ada gambar kertas itu. Pertanyaannya, kertas berbentuk apa saja yang diperlukan untuk menutupi rangka kawat berikut. Nah, kemungkinan penyebab dari masalah tersebut adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisa. Ya, langsung kita analisa ya. Soal latihan yang disusun oleh guru tidak mengukur kompetensi siswa. Ya ini mengukur karena di situ sesuai gitu ya. Ya sesuai. Ini apalagi di situ tidak ditentukan di situ KD-nya apa. Kan tidak bermasalah ya. Jadi yang A jelas bukan. Yang B, orang tua dan lingkungan sekolah tidak mendukung siswa, tidak ada hubungan dengan soal ya. Jadi soal itu tidak ada hubungan dengan orang tua dan lingkungan gitu ya. Kemudian siswa tidak belajar materi jaring-jaring prisma. Itu juga tidak gitu ya. Itu bukan alasan mengapa siswa tidak dapat memilih, bukan seperti itu. Yang di siswa kurang berlatih ini juga bukan. Yang di instruksi yang diterima siswa kurang jelas ini baru benar. Yang opsi E. Kenapa? Di situ tidak diminta untuk memilih atau bagaimana, kan tidak diminta. Harusnya kan ada di antara gambar-gambar berikut mana yang merupakan gambar penyusun prisma, kan seperti itu. Di situ tidak diminta untuk memilih gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E gitu. Kemudian teman-teman akan diminta untuk saya diminta untuk teman-teman membahas tentang ini lagi. Ternyata teman-teman gini. Jadi pertanyaannya hampir sama tapi ternyata cara jawabnya beda. Jadi jangan salahkan saya ya. Kak, ini harusnya jawabannya ini kok ternyata yang di YouTube itu, karena pertanyaannya berbeda. Saya tekankan lagi, pertanyaannya berbeda. Seperti soal ini kan gambarnya persis seperti yang di e-book ya kan, tapi cara jawabnya berbeda karena unsur-unsur yang ada di dalamnya berbeda gitu ya. Perhatikan gambar berikut mengilustrasikan Aldi Rina menimba air. Aldi itu yang menimba pakai katrol tetap yang sebelah kiri, Rina itu yang dikucer itu ya teman-teman ya, yang menarik secara langsung gitu ya. Nah, di situ ilustrasinya adalah apabila kedalaman sumur sama. Kedalaman sumur sama, besar ember Aldi itu lebih besar daripada ember dari Rina. Keduanya terisi penuh. Jadi ketika ember itu yang milik Aldi lebih besar daripada milik Rina, apa yang terjadi? Nah, teman-teman harus berpikir bahwa ketika ember lebih besar, maka massa yang diangkat juga lebih besar, lebih banyak gitu ya. Lebih banyak 2 kali karena di situ juga 2 kali karena volumenya berbeda 2 kali gitu ya. Apakah sama dengan usaha Rina? 2 kali lebih besar dari usaha Rina, setengah dari usaha Rina.
tidak bergantung pada besar ember atau tidak dapat dibandingkan dengan usaha Rina. Oke, saya jelaskan detailnya seperti ini teman-teman. Ini ya. Nah, teman-teman kan tahu bahwa berat beban itu rumusnya W sama dengan M kali G. W itu berat beban, M itu massa, G itu gravitasi. Jadi berat beban itu tergantung dari massanya. Ya. Berat beban itu tergantung dari massa benda. Nah, massa benda itu sebanding dengan volume. Ya kan? Air kan semakin besar masanya, volumenya semakin besar masanya juga. Karena 2 kali maka berat yang diambil si Aldi itu lebih besar 2 kali daripada berat Rina. Jadi beratnya Aldi yang ditarik Aldi itu 2 kali beratnya beban yang diambil Rina. Oke. Kemudian teman-teman harus mengetahui bahwa keuntungan katrol baik tetap maupun tarik langsung itu sama. Artinya apa? Berat beban itu sama dengan gaya tariknya. Itu ya, berat beban sama dengan gaya tarik. Ini sama. Keuntungan katrol tetap dengan tarik langsung itu sama. Teman-teman jangan terkecoh ya. Katrol tetap dengan tarik langsung itu sama-sama keuntungan mekaniknya satu. Berat bebannya sama dengan gaya tarik. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuma arahnya. Ya, kalau arahnya si Aldi itu kuasanya atau gaya tariknya menuju ke bawah, kalau si Rina itu ke atas. Itu aja, tapi sebenarnya berat bebannya sama dengan gaya tariknya. Ya. Nah, gaya tarik Aldi itu kan 2 kali gaya tarik Rina otomatis ya. Karena di situ dipengaruhi oleh berat beban tadi. Berat bebannya kan 2 kali Rina, maka gaya tariknya juga 2 kalinya Rina. Usahanya juga demikian karena kedalamannya sama, S itu kedalaman, F itu gayanya. Jadi usahanya Aldi otomatis ya setara dengan gayanya tadi. Karena gaya Aldi itu 2 kali gaya tarik Rina, maka usaha Aldi juga 2 kali usaha Rina. Itu ya teman-teman ya. Itu nanti saya buatkan materi khusus untuk seperti ini supaya teman-teman itu tidak terkecoh. Gitu ya. Intinya begini, kalau semuanya sama, baik besar ember, panjang kedalaman, itu sama, maka gaya tariknya si Aldi sama dengan Rina. Itu kalau semuanya unsurnya sama. Nah, kalau misalkan embernya itu di 2 kali Rina, maka otomatis usahanya ya 2 kali Rina. Ya, misalnya embernya Aldi dengan embernya Rina itu sama, tapi kedalamannya Aldi itu 2 kali kedalaman Rina, maka ya sama seperti ini. Ya. Nah, jadi jawabannya 2 kali ya, 2 kali lebih besar daripada Rina. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Gitu teman-teman ya. Soal berikutnya, teman-teman diminta untuk menganalisis seperti ini. Ini sudah sering saya berikan contohnya, agak berbeda teman-teman. Jadi kadang-kadang yang ditanyakan adalah posisi ketika suhu sekian sampai sekian, itu saja yang dianalisa. Kadang pada saat peleburan saja, kadang kenaikan pada saat suhu sekian sampai sekian, gitu ya. Nah, sekarang saya bacakan dulu, perhatikan gambar. Es sebanyak 500 gram dari negatif 10 derajat Celcius hingga menjadi suhu T, di situ dilihat, dalam wadah A, dan es banyak 500 gram, masanya sama, dari negatif 5 derajat sampai ke T, gitu ya. Gambarnya kan seperti itu. Nah, kalor yang diperlukan wadah A adalah titik-titik. Teman-teman lihat di situ, grafiknya adalah grafik antara kalori dengan kenaikan suhu. Kalori dengan kenaikan suhu, atau kalor, banyaknya kalor dengan kenaikan suhu. Jadi langsung kita menganalisa, hitung saja langsung gitu ya. Tidak perlu kita menghitung MC delta T, tapi tinggal melihat grafiknya saja. Teman-teman lihat ini. Ini dari negatif 10 sampai T ini. Ya. Jumlah kalor yang diperlukan kan berarti dari 0 sampai 67.500 ya. 67.500. Jadi totalnya adalah 67.500 kan? Gitu ya. Jadi kalor yang dibutuhkan dari negatif 10 sampai T itu 67.500. Sementara untuk yang wadah B dari negatif 5 sampai T itu kan 61.500 kan gitu. Yang diminta dari negatif 5 sampai T. Nah, jadi diukur semua. Kadang teman-teman harus paham dari apa sampai apa ketika melebur, apa ketika kenaikan suhu.
Yang melebur itu yang mendatar itu. Misalkan dari kalori 2500 sampai 42500 itu kalor leburnya. Ya, kalor untuk meleburkan, maka yang dianalisis hanya itu. Kalau ini total yang dianalisis, gitu ya. Oke, berarti kalor yang diperlukan A itu kan lebih besar dari kalor yang diperlukan B kan? Yang mana ini jawabannya? Yang A itu dilihat lebih kecil dari B, salah ya. Yang B sama dengan B, salah ya. Yang C sama dengan wadah B, salah ya. Yang D lebih besar daripada wadah B, yes. Ini ya, ini yes, yang ini benar. Sama dengan wadah B, berarti ini salah. Nah, kan gitu. Sebenarnya sederhana sekali. Kita tidak menghitung. Ini kita hanya melihat gambarnya. Sudah kelihatan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, soal berikutnya adalah soal tentang PTK. Ini agak ribet ya. Soalnya panjang sekali, tapi sebenarnya teman-teman bisa langsung ke pertanyaannya sebenarnya ya. Tapi kita bacakan dulu supaya teman-teman paham. Berdasarkan hasil analisis kemampuan menggali data oleh peserta didik di kelasnya, Pak Ujang mendapatkan data bahwa rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswa yang melakukan wawancara dengan benar. Nah, sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskan. Selain itu, pada setiap melakukan wawancara, para siswa cenderung menanyakan materi di luar pokok wawancara. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Ujang kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Nah, metode apa yang dapat saya gunakan agar peserta didik atau siswa dapat terampil dalam melakukan wawancara ketika menggali data dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. A. Apakah pemberian naskah wawancara dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam melakukan wawancara? B. Bagaimana pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber dalam pelajaran IPA yang diselenggarakan sekolah lain? Yang C. Bagaimana strategi melaksanakan wawancara di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan? Yang D. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Oke, soal ini memang membingungkan atau bahasa kerennya membagongkan gitu ya teman-teman ya. Sangat membagongkan. Karena apa? Karena menurut kita ya, menurut kami dari tim penganalisis soal itu sebenarnya dalam menentukan permasalahan itu harusnya begini teman-teman. Coba teman-teman simak. Jadi dalam komponen-komponen di dalam kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK atau permasalahan-permasalahan yang di dalam kelas yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sasaran PTK. Itu yang pertama dari faktor siswanya. Siswa di sekolah yang diampu, bukan sekolah lain gitu ya. Bisa perilaku, motivasi, semangat belajar, keterampilan berpikir, kemudian pemahaman dan lain-lain ya. Yang kedua dari gurunya, misalkan penggunaan metode, strategi, pendekatan. Kemudian dari materinya, biasanya urutan penyajian materi, pengorganisasian materi, bagaimana penyajian materi, dan seterusnya. Kemudian dari alatnya, ya bisa lab, penggunaan media pembelajaran, penggunaan sumber belajar. Kemudian penilaian proses dan hasil belajarnya, yang dari kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian dari lingkungannya juga bisa diambil sebagai sasaran PTK. Misalkan mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif, penataan ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, ya, penghiasan kelas dan lain-lain. Bisa ke pengelolaan sekolahnya, misalkan melalui pengelompokan siswa, pengaturan jadwal. Ya, jadi hubungannya dengan permasalahan siswa, guru, materi, alat sarana prasarana, proses, lingkungan, dan pengelolaan kelas itu bisa dijadikan sasaran PTK. Kembali ke soal, kalau kita lihat di sini, yang A itu pemberian naskah itu berarti metodenya. Yang metodenya berarti bisa enggak? Yang satu pasti bisa. Terjadi di mana? Yang satu di sekolahnya sendiri bisa. Yang B, pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber yang diselenggarakan di sekolah lain tidak ya, karena kita melakukan PTK itu di sekolah kita, tidak ada hubungannya dengan sekolah lain gitu. Sekolah lain hanya sebagai referensi, tapi itu bukan. Itu ya, yang dua pasti bukan. Jadi kalau teman-teman jawab C, D, E itu jelas salah. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi melakukan wawancara di luar kelas? Nah, itu kan terkait dengan strategi. Ya, strategi itu berasal dari guru, jadi bisa juga. Ya. Motivasi itu dari siswa, bisa. Ya. Kemudian apa saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, ini yang menjadi masalah. Biasanya untuk yang poin 4 itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan permasalahan sebagai bahan refleksi.
Tapi di situ tidak ada opsi 1, 3. Nah, karena itu jawaban yang tadi yang A dan B yang memenuhi, yang C, D, E itu jelas tidak, maka kita pilihnya kalau yang B itu 3, 4 kan tidak lebih etis, maka kita pilih yang opsi A, 1, 3, 4. Ada 1 dan 3-nya itu penting. 1 dan 3 itu jelas benarnya. Maka 4 itu bisa dijadikan bahwa apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah itu terkait penggunaan lingkungan, penggunaan media, sarana prasarana pendukung. Kemungkinan itu ya. Jadi kita ikutkan, jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, seorang siswa mencatat di buku sebagai berikut, itu ada orat-oratannya seperti itu. Saya cenderung tidak terlalu memikirkan itu ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu memikirkan gambar seperti ini. Langsung ke soal saja. Berdasarkan catatan siswa tersebut, pertanyaan yang relevan terhadap kategori HOTS yang mana? Apakah hitunglah KPK-FPB, ubahlah bilangan sekian menjadi faktor prima penyusunnya, manakah dari 30 dan 45 menjadi faktor prima yang lebih banyak, apakah ada berapa faktor prima penyusun angka 24, apakah yang E dari bilangan 10 sampai 50, rancanglah sebuah urutan bilangan yang beranggotakan bilangan yang memiliki 3 faktor. Teman-teman lihat ini pertanyaannya unik. Tapi teman-teman harus paham, kategori HOTS atau High Order Thinking Skill itu yang apa? Jadi kategori HOTS itu sebenarnya ada 3 item ya. Saya sudah pernah jelaskan, yang namanya HOTS itu harus transfer knowledge. Transfer knowledge-nya harus meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, kognitifnya harus levelnya C4, C5, C6. Itu ya, saya tuliskan nih ya. C4, C5, C6. Itu. Transfer knowledge-nya. Kemudian harus problem solving-nya harus dapat. Ya, critical thinking, problem solving, kemudian kreatif inovasinya juga harus ada. Gitu ya. Tapi di situ kita fokusnya, kita lihat dari opsi pilihan gandanya, kita cukup menggunakan yang transfer knowledge untuk ranah pengetahuan dari C4 sampai C6. C4 itu harus ada unsur menganalisisnya, C5 itu harus ada unsur membandingkannya, C6 harus ada unsur menemukan atau mengkonstruksi atau mendesainnya. Kalau kita lihat ya, hitunglah itu tahap penerapan atau penentuan. Jadi masuknya di C3. Saya jelaskan lagi yang opsi A, lihat teman-teman, opsi A. Hitunglah, ya, hitunglah itu kita langsung menghitung. Yaitu berarti melakukan proses menghitung. Itu masuknya di C3. Ya teman-teman kalau lupa lihat di taksonomi belumnya dia. Di video-video sebelumnya sudah saya berikan ya. Kemudian yang B, ubahlah bilangan. Nah, disuruh mengubah itu berarti menjelaskan. Mengubah, menjelaskan ya. C3 juga bisa. Jadi C2 bisa, C3 bisa. Tergantung tingkat kesulitannya. Yang C, manakah dari 30, 45 memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Berarti membandingkan kan, diminta untuk membandingkan mana yang lebih banyak faktor primanya antara 30 dan 45. Ini jelas ya, membandingkan itu masuk kriteria HOTS C5. Yang D, ada berapa faktor prima? Berarti memahami C2, menjelaskan itu. Dari bilangan 10 sampai 50 rancanglah sebuah urutan. Ini juga hampir benar. Tapi di situ diminta mengurutkan. Mengurutkan itu masuknya di C3. Ya, karena pertanyaannya adalah urutan bilangan. Ya, maka masuknya di C3. Ya, jadi teman-teman paham ya. Jadi jawabannya C. Nah, Kak di YouTube sebelahnya kok jawabannya E. Teman-teman perlu dilihat. Yang opsi C itu tidak ada pada YouTube sebelumnya. Karena YouTube sebelumnya itu datanya belum lengkap. Masih titik-titik-titik. Jadi kalau masih titik-titik yang paling berpeluang ya E. Karena di sini data sudah lengkap maka gunakan video terbaru. Jadi teman-teman jangan mungkin ada pembahasan video yang saling bertolak belakang gitu ya, atau salah pembahasan. Itu bukan salah tapi datanya belum lengkap. Nah, kalau seperti ini opsi A sampai E kan sudah ada, berarti datanya lengkap. Pilih video terakhir. Itu kalau belajar seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next berikutnya. Suku keempat dan suku ke-10 suatu barisan aritmatika adalah 21 dan 51. Nah, rumus suku KN barisan aritmatika tersebut adalah titik-titik.
2N dikurangi 3, 5N dikurangi 1, 5N dikurangi 3, 3N dikurangi 1, atau 2N ditambah 3. Coba teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Paling enak sebenarnya menggunakan cara dimasukkan langsung. Gitu ya. Misalkan itu yang ditanyakan kan barisan suku ke N-nya. Ya, rumus suku ke N-nya. Suku keempat, berarti teman-teman gantikan N dengan angka 4, apakah jawabannya 21 apa tidak? Itu bisa pakai itu. Itu kan suku keempatnya 21. Saya terangkan lagi, suku keempatnya adalah 21. Berarti ketika N diganti 4, jawabannya harus 21. Coba kita lihat ya yang A. 2 kali N, 2 kali 4 kan 8, dikurangi 3 kan 5. Jadi tidak mungkin jawabannya A. Nggak mungkin. Kita lihat yang E. 2N tambah 3, 2 kali 4 kan 8 tambah 3, 11. Tidak mungkin. Gitu ya. Teman-teman bisa cek pakai itu. Tapi ini aneh ya. Ini soal asli gitu ya. Anehnya begini. Ini tidak ada jawabannya, tapi saya kira pembuat soalnya salah dalam mengetik. Jadi pembuat soal juga manusia, salah ketik gitu ya. Nah, saya terangkan pakai aturan matematika saja supaya teman-teman paham nanti ya. Oke. Pertama kita tuliskan yang diketahui U4-nya 21, U10-nya 51. Rumus barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Ya, saya sudah terangkan di video sebelumnya. Kemudian kita masukkan U4. Ketika U4 berarti N-nya diganti 4 kan gitu ya. Jadi U4 sama dengan A tambah N-nya diganti 4. 4 dikurangi 1 B. Jadi U4-nya kan nilainya 21. Jadi 21 sama dengan A tambah 3B. Tuh, U4 sudah dimasukkan. Sekarang masukkan U10. UN berarti N-nya diganti 10 ya. U10 berarti A tambah 10 dikurangi 1B. U10 berarti A tambah 9B. Nah, U10-nya 51 maka ya tulis itu. Nah, dari persamaan 1 2 kita bisa ambil ini ya. Nah, jadi ini. A tambah 3B kan 21. A tambah 9B kan 51. Nah, kita kurangkan. Yang bawah kurangi atas kan boleh, yang atas kurangi bawah boleh. Yang bawah kurangi atas boleh gitu ya. A kurangi A hilang, tidak usah ditulis. 9B kurangi 3B kan 6B. 51 kurangi 21 kan 30, ya kan? Bener kan? Yang bawah kurangi atas. Oke, B-nya berarti 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 kan 5. Ketemu B lah 6. B-nya ketemu 5. Sekarang kita cari A dengan mengambil salah satu. A tambah 3B 21 aja. A tambah 3B kan 21. B-nya kan dimasukkan 5. Jadi A tambah 3 kali 5 kan 21. A tambah 15 ketemu 21. A-nya berarti 21 dikurangi 15 kan gitu ya. Jawabannya 6. Ketemu 6 B5. Kita langsung kembalikan ke rumus UN. UN sama dengan A tambah N-1B. Jadi UN sama dengan 6 ditambah B-nya kan 5 ya. Distribusikan yang N kalikan 5 kemudian min 1 kalikan 5. Jadi 6 ditambah 5N dikurangi 5. 6 dikurangi 6 dengan negatif 5. Yang 6 dengan negatif 5 ini ya. Yang tidak ada N-nya. Itu kan 6 dikurangi 5 kan ketemu 1. Plus 1 ya. Jadi 5N ditambah 1. Itu tidak ada di pilihan gandanya. Nah, itu berarti kemungkinan si penulis soal atau pengetiknya itu kurang jeli gitu ya. Menganggap bahwa plus di situ adalah min. Maka yang jawaban yang paling mendekati kira-kira ya. Ini kan tetap tidak ada bonus dalam soal-soal seperti itu. Teman-teman harus kira-kira saja. Ini ya jawabannya ya. Ya. Itu harusnya plus, tapi ya di antara A sampai E itu yang paling mendekati ya B itu.